Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis lanjutan dari model Irios yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan analisis Irios secara agregat dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, seperti kita ketahui bahwa tabel Irio ini adalah matriks yang menggambarkan tentang hubungan timbal balik atau saling keterkaitan antar wilayah dan antar kegiatan ekonomi. Irio ya itu bisa kita baca menurut baris dan menurut kolom, demikian juga analisisnya. Mungkin lebih jelasnya dalam tabel bisa saya akan jelaskan. Nah, pada dasarnya model Irio ini, informasi yang ingin ditonjolkan adalah keterkaitan atau transaksi atau perdagangan dari berbagai produk antar daerah yang satu dengan yang lain. Kemudian analisis Irio seperti halnya analisis I/O itu terdiri dari 3, ada analisis struktur, analisis keterkaitan, dan analisis dampak. Sedangkan analisis struktur ya seperti pernah kita lakukan, ini bisa dilakukan menurut kolom dan menurut baris ya. Bedanya dengan analisis I/O, dalam analisis Irio, analisis struktur ini bermakna dua, atau bisa dilihat dari dimensi produk dan dimensi wilayah. Sedangkan dalam analisis I/O hanya kita melihat dimensi produk. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini contoh tabel Irio, transaksi domestik atas dasar harga produsen. Nah, di sini saya tampilkan 17 industri atau produk ya. Kemudian ada 34 provinsi dari Aceh sampai Papua. Nah, kita bisa lihat panah di sini kalau ke bawah itu artinya kita membaca Rio menurut kolom ya. Pertama kolom Aceh ya, itu yang warna orange itu memperlihatkan ada proses produksi dari sektor 1 sampai sektor 17 Aceh ya. Kemudian produknya berasal dari mana saja, yaitu bisa dari Aceh sendiri yang berwarna orange, kemudian dari Sumatera Utara berwarna coklat, kemudian dari provinsi lainnya berwarna merah, dan dari Papua berwarna biru. Nah, ini yang saya katakan kita bisa lihat menurut dua dimensi. Pertama dari dimensi produk dan kedua dari dimensi wilayah. Demikian juga untuk Sumatera Utara dan Papua. Sedangkan permintaan akhir kita juga bisa lakukan analisis kolom ya. Ini yang berwarna hijau itu adalah kolom Aceh, artinya konsumsi rumah tangga yang berasal dari Aceh sendiri. Sedangkan yang berwarna coklat konsumsi rumah tangga yang berasal dari Sumatera Utara. Berwarna merah juga demikian ya, yang berasal dari provinsi lainnya. Sedangkan dari Papua ini konsumsi rumah tangga Aceh yang berasal dari Papua. Nah, ini kita membaca Irio menurut kolom. Sedangkan menurut baris itu artinya distribusi atau alokasi output ya. Itu yang tanda panah ke kanan ya. Itu artinya kita melihat bagaimana output produk 1 sampai produk 17 dari Provinsi Aceh digunakan oleh Aceh sendiri yang berwarna orange, digunakan oleh Sumatera Utara yang berwarna hijau, dan Papua yang berwarna merah. Demikian juga output Aceh menurut baris ya, itu digunakan oleh Aceh sendiri untuk konsumsi rumah tangga, digunakan oleh Sumatera Utara untuk konsumsi rumah tangga, dan seterusnya. Demikian cara membaca tabel Irio ya, yang terdiri dari dua dimensi, dimensi produk atau industri dan dimensi wilayah.
Nah, dalam video kali ini saya akan menganalisis, struktur kolom Provinsi DKI Jakarta. Eee, Kenapa Jakarta? Karena Jakarta ini dari awal saya sudah, sampaikan bahwa Jakarta sebagai ibu kota provinsi ya, kemudian, PDRB-nya, ekonominya terbesar di Indonesia dibandingkan 33 provinsi lainnya. Data yang saya gunakan dalam video ini bersumber dari BPS ya, berupa tabel IRIO transaksi domestik atas dasar harga produsen menurut 34 provinsi dan 52 lapangan usaha yang saya telah olah kembali, saya agregasi ya, sehingga dapatlah tabel-tabel analisis berikut ini. Nah, pertama di sini saya sudah melakukan pengolahan dari tabel IRIO. Di sini saya agregasi, saya peroleh total permintaan antara, total permintaan akhir domestik, dan total permintaan. Nah, dari sini terlihat bahwa eh, permintaan antara dalam rangka proses produksi di di DKI Jakarta ya itu sebesar 0,1 ya, berasal dari Aceh sendiri, dari Aceh. Sumatera Utara 0,9%, 0,97%, sedangkan dari Jakarta sendiri sebesar 60,21% ya. Demikian juga permintaan akhir domestik ya, itu dari Aceh ya, itu sebesar 0,09%, sedangkan dari Jakarta sendiri sebesar 75%. Sehingga total permintaan ya ini dari Aceh itu sebesar 0,09 ya, dari Riau sebesar 1,14 ya, dari Jakarta sendiri secara total dipenuhi dari Jakarta sendiri sebesar 68,40%. Nah, ini adalah struktur kolom ya. Kita bisa lakukan analisis provinsi-provinsi mana saja yang terbesar pasokannya ke DKI Jakarta dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa di Jakarta. Nah, di sini ada 3 provinsi besar secara total yang berpengaruh terhadap perekonomian DKI Jakarta. Maaf, 4 ya. Pertama Riau, kedua Jawa Tengah sebesar 1,11%, ketiga Jawa Timur sebesar 1,49%, dan keempat adalah Banten sebesar 1,39%. Ya. Berikutnya adalah struktur permintaan barang dan jasa ya menurut komponen permintaan akhir domestik ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat konsumsi rumah tangga itu di Jakarta dipasok barangnya dari provinsi mana saja ya. Yang jelas terbesar dari DKI Jakarta sendiri sebesar 65% ya. Kemudian dari Jawa Barat sebesar 1,13, Jawa Tengah 2,25, Jawa Timur 2,41, Banten 2,30% ya. Nah, ini adalah struktur permintaan akhir domestik di DKI Jakarta yang dipenuhi oleh 34 provinsi. Berikutnya adalah kita coba lihat secara grafik ya atau secara mudah bagaimana komponen permintaan antara. Jadi permintaan antara ini adalah permintaan barang dan jasa oleh industri-industri di Jakarta dalam rangka proses produksi ya. Provinsi mana saja memberikan pasokan terbesar. Jadi permintaan antara ini adalah Riau, provinsi terbesar, Jawa Timur, dan Banten. Ya. Nah, dalam tabel I/O kita bisa lihat lebih jauh lagi ya. Di Jawa Timur, Banten, dan Riau ini produk apa saja yang memberikan kontribusi terbesar. Pertama Riau ya, di Riau itu dalam memasok DKI Jakarta itu sebesar 24 triliun ya, di mana 9 triliun itu adalah pasokan Riau berupa industri makanan, sedangkan industri batubara sebesar 6,7 triliun ya, dan seterusnya.
Sedangkan industri pengguna terbesar di DKI Jakarta yang menggunakan pertambangan penggalian itu adalah industri konstruksi, industri batubara penghilangan ini adalah angkutan darat, pengguna terbesarnya, industri makanan ini adalah penyediaan makan minum atau restoran, dan seterusnya. Nah, demikian pula dari Jawa Timur ya, di sini produk terbesar itu adalah industri makan minum sebesar 4,6 triliun ya. Kemudian pertambangan dan penggalian 3 triliun ya, industri karet 3 triliun dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana produk-produk impor dari Jawa Timur digunakan oleh industri di Jakarta. Demikian juga yang berasal dari Banten ya. Ini kita bisa lihat bahwa industri barang galian logam ya, itu nilainya 2,1 triliun, logam dasar 5,4, tenaga listrik 4 ya, angkutan udara ini 7,5 triliun. Ini yang paling besar. Dan pengguna terbesar adalah administrasi pemerintahan, karena Cengkareng itu ada di Provinsi Banten ya, dan aktivitas pemerintah banyak menggunakan angkutan udara. Nah, ini adalah struktur permintaan konsumsi rumah tangga ya, dalam bentuk grafik ya, yang di tabel tadi saya bentuk grafik, terlihatlah seperti ini bahwa selain dari domestik Jakarta sendiri sebesar 65%, itu dari impor 17%, dan selebihnya dari Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Itu adalah provinsi-provinsi terbesar dalam memasok konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Nah, kemudian untuk barang modal juga demikian ya. Ini dari domestik DKI Jakarta, barang modal atau PMTB dipasok terbesar sebesar 82% ya, sedangkan dari luar negeri sebesar 16%. Selebihnya di bawah 1% ya. Nah, dari analisis kolom Irio di atas terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki ketergantungan yang cukup signifikan terhadap barang impor ya, dari Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Banten. Ini 3 provinsi terbesar yang memasok kebutuhan barang dan jasa di DKI Jakarta. Jika pasokan barang dari 3 provinsi ini terganggu, maka perekonomian Jakarta akan ikut terpengaruh akibat terganggunya pasokan tersebut. Seberapa besar pengaruhnya dapat diukur dengan analisis lanjutan, yaitu analisis keterkaitan dan analisis dampak. Ya. Mudah-mudahan dalam video berikutnya saya akan coba melihat bagaimana analisis baris dari perekonomian di Jakarta berdasarkan model Irio, serta analisis keterkaitan dan analisis dampak. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.